untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melalui program Aplen melakukan budidaya tanaman manggis di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong dan Cibeber. Khusus di Kecamatan Cipanas budidaya manggis ini dikembangkan di Desa Luhur Jaya. Pengembangan atau budidaya tanaman manggis ini dilakukannya dari mulai pembibitan hingga pemasaran. Saat ini di Kabupaten Lebak terdapat sekitar 200 hektar dari 500 hektar yang ditargetkan hingga 2024 mendatang, khusus di Desa Luhur Jaya terdapat 100 hektar. Bahkan, tanaman manggis ini juga menjadi salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Lebak. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar, pengembangan atau budidaya tanaman manggis di Kabupaten Lebak ini, melalui program Aplen dari Kementerian Pertanian ini, di Banten hanya di Kabupaten Lebak. Selain itu, program Aplen juga merangsang para petani milenial untuk meningkatkan sumber daya para petaninya. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak bekerja sama dengan program S2 Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk itu Kadis Pertanian Lebak berharap hasil panen manggis dari Kabupaten Lebak ini nantinya bisa diekspor sendiri, tanpa melalui pihak lain. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf perekonomian para petani manggis di Kabupaten Lebak. Untuk pemodalan dalam memproduksi hasil turunan dari buah manggis, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak bekerja sama dengan pihak Perbankan Bank Rakyat Indonesia. Din Samsudin, Ketua Kelompok Tani di Desa Luhur Jaya dari Kelompok Tani Hegar Jaya, budidaya tanaman manggis yang dikembangkannya mulai dari pembibitan hingga pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa manggis atau kegiatan Aplen yang notabene fokus terhadap buah manggis itu kita tempatkan di 3 kecamatan. Ya, kita tahu sendiri Aplen berarti tinggi, dataran tinggi. Maka kami memilih tanaman manggis ini ya ditempatkan di Kecamatan Cipanas, khususnya di Desa Luhur Jaya di kelompok Jaya Makmur ya, Kecamatan Cipanas ini. Di sini sebagaimana kita lihat ya, kita berada di tengah-tengah kebun ketua kelompok ya, Pak Mbih. Di sini ya, kita bisa melihat ya bagaimana ini existing manggis di Kecamatan Cipanas ini, khususnya di Desa Luhur Jaya ini, yaitu kurang lebih 100 hektar. Dan untuk pengembangan di Kecamatan Cipanas ini kurang lebih 55. Jadi tujuannya adalah kegiatan Aplen ini ada 3. Ya, yang pertama bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, mengurangi angka kemiskinan. Ya, selain itu juga bagaimana perekonomiannya masyarakat semakin bisa ditingkatkan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri. Ya, saya di sini dengan Pak Mbih, dengan Ketua Kelompok, ya, kita akan melaksanakan beberapa kegiatan di sini. Yang pertama itu existingnya, bagaimana existing ini bisa dipelihara, bisa meningkatkan produksinya. Yang tadinya satu pohon manggis itu misalkan hanya 300 kilo atau 300 butir misalkan, itu bisa menghasilkan lebih tinggi lagi. Ya, karena kita berharap dengan keberadaan pohon manggis di Desa Luhur Jaya ini, ya, itu ke depan manggis di kita bisa diekspor. Ya, karena tujuan daripada Aplen itu tadi tuh meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, di situ. Ya, sebagaimana kita tuh kalau sedang panen raya, ya, manggis di Kabupaten Lebak itu harganya cuma beberapa rupiah. Ya, jadi dengan demikian ya, dengan adanya kegiatan Aplen ini dapat meningkatkan ya pendapatan petani. Yang insya Allah kita akan membentuk korporasi. Ya, di situ menjadi wadah petani untuk memasarkan hasil daripada manggis itu sendiri. Ya, kita berharap ya jangan seperti tahun-tahun yang sudah lah. Kenapa tahun-tahun yang sudah? Manggisnya loba, ya nang manggisnya banyak, akan tetapi manggis ini harganya rendah. Ya, kita berharap manggis Lebak itu cukup manis, cukup bagus. Ya, bahkan
manggis dari Lebak ini diekspornya khususnya dari sini itu bukan oleh orang Cipanas, tapi oleh orang luar Lebak, sehingga ya nama Kabupaten Lebak atau Kecamatan Cipanas ini tidak terdengar. Padahal manggis ini merupakan komoditas unggulan Kabupaten Lebak selain daripada durian. Langkah-langkah untuk meningkatkan sendiri apakah pada para kelompok atau budidaya manggis ini seperti apa? Ya. Pertama, kita langkah-langkahnya bagaimana kita meningkatkan peningkatan sumber daya manusianya dulu. Ya, kita tingkatkan sumber daya manusianya dulu, ya, pengetahuan, keterampilannya supaya mengerti. Ya, mulai dari cara teknik budidaya yang baik, cara perawatan. Ya, karena dengan meningkatnya sumber daya manusianya, insya Allah itu akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi manggis itu sendiri. Ya. Untuk menggali bantuan-bantuan tersebut dari mana aja Dinas Pertanian bergandengnya, apakah dengan kementerian atau dengan apa gitu, dengan siapa? Ya. Program Aplen ini ya perlu kami informasikan adalah salah satu program unggulan dari Kementerian Pertanian yang alhamdulillah dialokasikan di Banten itu hanya di Kabupaten Lebak. Ya, sumber dana yaitu on granting. Maksud on granting di sini adalah sumber dananya pinjaman yang berasal dari Islam Development Bank dan IFAD. Ya, jadi Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Islam Development Bank dan IFAD. Ya, mereka ya Kementerian Pertanian menunjuk kita. Ya, Ibu Bupati pada tahun 2020 itu menandatangani MOU NPHD ya antara Dirjen PSP dengan Ibu Bupati untuk melaksanakan kegiatan Aplen ini. Untuk meningkatkan SDM dari para kelompok ini, ya, diberi pembekalan atau seperti apa? Seperti apa? Oke. Ya, tadi saya sudah katakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia petani ini, kami melaksanakan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan bagaimana caranya budidaya yang baik dan benar, bagaimana caranya pemupukan, bagaimana cara pasca panennya, pengolahan panennya agar manggis ini selain dijual buahnya itu semua harus dimanfaatkan karena produk turunannya ya Pak Sekdis ya, yaitu diantaranya bagaimana kulit manggis itu bisa dijadikan obat, kulit manggis itu bisa dijadikan makanan lainnya, terus manggisnya itu bisa dijadikan sirup. Itu salah satu bagaimana kedepannya penanganan turunan daripada produk manggis ini. Ya, selanjutnya dalam rangka meningkatkan SDM kami bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran khususnya program S2. Ya, dengan dosen-dosennya ya kami bekerja sama bagaimana cara meningkatkan SDM-nya kami latih ya. Dan perlu diketahui ya mumpung kita lagi di sini di kebun ya dari Kecamatan Cipanas ini, program Aplen juga salah satu untuk merangsang para pemuda tani, para petani milenial. Dan alhamdulillah ya kami telah melaksanakan pelatihan ini diikuti oleh para petani milenial. Ya, jadi regenerasi petani di Kabupaten Lebak melalui program Aplen ini cukup berhasil. Ya. Jadi unggulan-unggulan Kabupaten Lebak ini terutama dari sektor petani milenial ya. Atau budidaya manggis. Ya. Terus harapan Pak Kadi sendiri bagi para petani di Kecamatan Cipanas yang notabene di Kabupaten Lebak banyak di manggis. Oke. Harapan saya kepada para petani, khususnya para petani yang melaksanakan program Aplen dan juga para pemuda tani atau petani milenial pada program Aplen ini, kami berharap kegiatan program Aplen ini berhasil dengan baik, bisa dilaksanakan yang akhirnya berpengaruh ya terhadap masyarakat petani itu sendiri yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Karena apa? Karena manggis ini kami berharap bisa diekspor sehingga nilainya lebih tinggi lagi dibandingkan dijual ya di lokal. Ya kadang-kadang produksinya cukup banyak ya sehingga kita bingung. Udah kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ya, terus dengan ada juga dengan perbankan ya melalui microfinance ya di program Aplen ini nanti ada seperti KUR ya, kredit usaha rakyat yang akan diberikan oleh BRI. Ya, Bank BRI ya, sehingga itu bisa meningkatkan permodalan dari para petani ya untuk memproduksi turunan daripada buah manggis ini, olahan-olahannya
Jadi harapan kami, ya harapan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, harapan pemerintah Kabupaten Lebak, program Aplen ini bisa sukses, bisa berhasil, ya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para petani. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Jadi untuk manggis di Kabupaten Lebak, ini kita ada beberapa kecamatan sebenarnya yang berpotensi. Namun memang dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, salah satunya adalah Cipanas sebagai penghasil manggis di Kabupaten Lebak. Ini di Kabupaten Lebak ada yang namanya istilah sabuk manggis. Sabuk manggis ini terbentang dari Kecamatan Cipanas, kemudian juga Lebak Gedong, kemudian ada lagi di Cibeber, ada lagi di Bayah, Cidikit. Nah ini ada beberapa ini kecamatan inilah yang menjadi apa istilahnya sabuk manggis di Kabupaten Lebak. Potensi manggis di sini sangat banyak dan rencananya kita untuk kegiatan Aplen area ini kita ada di 3 kecamatan yang akan kita dorong untuk pengembangan manggis, yaitu Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong, dan Kecamatan Cibeber. Apakah ada pengaruh dari penanaman manggis dengan kultur tanah sendiri? Untuk kultur tanah, untuk Cipanas Lebak Gedong ini cukup pas, cukup cocok untuk pengembangan manggis sambil dengan bawah tanah. Dan bahkan kita juga coba kembangkan di daerah Citorek, di Kecamatan Cibeber, karena memang untuk istilah sabuk manggis tadi kita memang terputus di Citorek ini. Jadi istilahnya secara kondisi tanahnya, kemudian juga iklimnya, ketinggiannya, insya Allah ini semua cocok untuk pengembangan manggis. Makanya kita Kabupaten Lebak mendorong pengembangan manggis ini di 3 kecamatan tersebut. Terkait bagi para petani manggis di sini, apakah dia punya sertifikat dengan penanaman manggis ini? Untuk pembibitan kita, alhamdulillah ini di kelompok Hegar Jaya, Desa Luhur Jaya ini, Kecamatan Cipanas, mereka sudah melakukan pembibitan untuk istilahnya manggis, dan mereka sudah memiliki sertifikat untuk membibitkan tanaman manggis ini. Dan alhamdulillah di Desa Luhur Jaya ini juga para petaninya sudah ada beberapa lahan yang memang sudah terregistrasi. Registrasi ini merupakan salah satu persyaratan agar manggis kita bisa bersaing baik di pasaran nasional maupun internasional tentunya. Jadi harapannya ke depan manggis yang ada di Kabupaten Lebak, yang di Cipanas, kemudian juga Lebak Gedong, dan nanti insya Allah pengembangan di Kecamatan Cibeber yang di Citorek, mudah-mudahan ke depan kita bisa ekspor sendiri Kabupaten Lebak. Karena memang selama ini kita ekspor melalui perusahaan eksportir dari luar Lebak. Nah, kita berharap ke depan dengan adanya kegiatan Aplen area ini, pengembangan manggis di dataran tinggi ini, bisa mendorong para petani di Kabupaten Lebak untuk bisa langsung ekspor sendiri. Pak Kalis, dengan adanya pembangunan Aplen bagi para petani manggis, ya, apakah di daerah-daerah lain yang ada di kecamatan yang sudah jadi prioritas pertanian sendiri, apa kegunaan dari Aplen sendiri? Aplen ini sangat berguna Pak, karena memang untuk kegiatan Aplen area ini, kegiatan Aplen adalah kegiatan yang memang dia merupakan pinjaman dari luar negeri, dan dari Islamic Development Bank dan dari IFAD. Nah ini bantuannya luar biasa untuk Kabupaten Lebak, dari beberapa kabupaten yang ada di Indonesia, salah satunya Lebak mendapatkan kegiatan Aplen area ini. Bahkan di Banten hanya Kabupaten Lebak yang mendapatkan kegiatan ini. Kegiatan Aplen area ini, pengembangan manggis di dataran tinggi, semua unsur, mulai dari on farmnya, off farmnya kita akan tangani, mulai dari pembibitannya, mulai dari budidayanya, mulai dari nanti pembentukan korporasinya, sumber daya manusianya, sampai pemasarannya pun akan kita kawal. Jadi dari hulu ke hilir untuk kegiatan Aplen ini akan kita dorong. Bahkan di kegiatan Aplen ini juga ada semacam microfinance. Jadi artinya pemerintah daerah akan bekerja sama dengan bank yang terpilih untuk menitipkan dananya ke bank tersebut, dan ini bisa diakses oleh para petani manggis di lokasi kegiatan Aplen area ini. Jadi dari hulu ke hilir insya Allah kita akan coba kawal selama 5 tahun ini, dan harapannya tadi
para petani manggis kita, manggis di Kabupaten Lebak ini bisa langsung ekspor dengan ekspor langsung dari Kabupaten Lebak. Selama ini untuk ekspor ke luar itu Ya, sejauh mana? untuk saat ini memang salah satu yang memenuhi kriteria dengan adanya registrasi kebun di Desa Luhur Jaya ini. Dan alhamdulillah sebenarnya manggis kita ini sudah ekspor, Pak, dengan perusahaan dari Bogor. Kemudian juga daerah Bayah sana di Cidikit itu dengan perusahaan dari Sukabumi. Kita sudah ekspor untuk manggis kita. Cuman ya itu tadi, kita masih terkendala apa istilahnya eksportirnya masih di luar Kabupaten Lebak, di luar Banten. Nah, ini yang kita dorong dengan adanya kegiatan Upland Area ini, kita bisa mandiri ekspor. Ya, pengawasannya Pak Sekdis dalam budidaya ini terhadap para petani manggis. Oke, untuk pengawasan atau pengawalan untuk budidaya manggis, alhamdulillah di kegiatan Upland juga ini didorong juga, Pak, mulai dari pelatihannya, pembibitan yang seperti saya sampaikan. Kemudian juga kita ada pendamping desa. Pendamping desa ini yang akan mengawal, akan mendampingi para petani kita dalam pelaksanaan kegiatan Upland ini. Mulai dari tadi pembibitan budidayanya sampai pembentukan korporasi sampai nanti ke depan pemasaran. Selain itu juga para penyuluh kita, walaupun dengan keterbatasan penyuluh, kita berharap para penyuluh terus mendampingi para petani supaya artinya secara kualitas manggis kita bisa bersaing. Secara kualitas bisa bersaing dan tadi pada ujung-ujungnya kita bisa bersaing untuk ekspor. Ya, untuk para penyuluh ataupun para ketua-ketua kelompok ya, apakah dia untuk bisa tahu tentang budidaya manggis ini, apakah dia melalui dikat atau melalui seperti apa gitu? Ya, para petani di Kabupaten Lebak terutama yang di Luhur Jaya ini ya, di Desa Cipanas, di Kecamatan Cipanas dan Lebak Gedong ini memang kita juga dikawal juga oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, kemudian juga oleh BPTP Provinsi Banten dalam hal teknis budidaya, kemudian juga bagaimana mereka melakukan pemupukan, kemudian bagaimana pemangkasan dan hal-hal seperti itu kita kawal. Dan mereka memang beberapa pengurus petaninya juga sudah kita libatkan dalam pelatihan. Dan begitu juga dengan kegiatan Upland Area, kita kemarin telah melakukan pelatihan mulai dari tadi pembibitan budidaya, penanganan panen, pasca panen, bahkan kita mendorong juga para petani memanfaatkan bagaimana mengolah kulit manggisnya, bagaimana mengolah buah manggisnya. Karena kan buah manggis itu nanti disortir mana yang lolos untuk bisa dijual untuk ekspor, ada juga yang reject lah istilahnya. Nah, yang reject ini seperti apa? Bagaimana agar mereka memiliki nilai jual yang tinggi? Nah, kita lakukan pelatihan untuk pengolahan buah manggisnya, pengolahan kulit manggisnya, karena sekarang kita tahu ya, untuk kulit manggis kan ada produk-produk kesehatan seperti Gracia gitu ya. Nah, ya itu yang akan kita dorong. Jadi selain manggisnya kita jual untuk ekspor, produk turunannya juga kita sentuh supaya nanti korporasi juga bisa berjalan menjual manggis segarnya termasuk produk turunannya. Iya. Pak Kadis, kalau Pak Kadis ini selain teknis di dinas di petani-petani manggis ini apa ini? Oh iya, kebetulan di kegiatan Upland Area ini saya kebetulan sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan yang berasal dari pusat. Jadi kegiatan Upland Area ini ada 2 kegiatan yang emang ada di APBD Kabupaten kita yang merupakan dana talangan yang nanti akan diganti oleh pusat, dan saya sendiri sebagai PPK untuk kegiatan yang bersumber dari pusat. Oke, makasih Pak Kadis. Oke, siap, sama-sama. Ya. Pak Awil, gimana? Mungkin ke Bapak, Pak, dengan siapa, Bapak dari kelompok mana, terus Bapak sampai saat ini mengelola budidaya manggis, ya, sampai mana keberhasilan dalam pengelolaan ini kelompok tani di Cipanas? Kenalkan, nama saya Yamdi dari kelompok Tani Jaya Makmur, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten